Sinar matahari sore menyorot tajam di atas lokasi pembangunan yang penuh debu dan suara mesin berat. Alia, seorang polwan muda dengan seragam birunya yang rapi, menghentikan motornya di pinggir jalan setelah melihat kerumunan pekerja yang tampak panik. Di tengah lingkaran itu, seorang pria tergeletak dengan luka di pelipisnya, darah segar mengalir perlahan ke pipinya yang penuh keringat. Damar, seorang kuli pasir yang baru saja tertimpa tumpukan batu kecil, berusaha bangkit meskipun tubuhnya lemah. "Saya tidak apa-apa," gumamnya pelan, mencoba menepis tangan Alia yang dengan sigap menyentuh lukanya. Namun, tatapan tajam Alia tidak bisa dibantah. Alia segera mengambil sapu tangan dari saku bajunya dan menekan luka di kepala Damar, membuat pria itu meringis. "Jangan keras kepala, kamu butuh perawatan," ucap Alia tegas, nada suaranya bercampur antara perintah dan kepedulian. Para pekerja lain hanya saling pandang, tak berani membantah sosok perempuan berseragam itu. Damar, yang terbiasa menghadapi kerasnya hidup tanpa bantuan siapapun, merasa aneh dengan perhatian yang diberikan Alia. Dia melihat wajah perempuan itu lebih dekat, matanya yang tajam, rahangnya yang tegas, dan rambutnya yang terselip rapi di balik topi polisinya. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena luka, tetapi karena sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Saat ambulans akhirnya datang, Alia tetap di sisi Damar. "Aku bisa jalan sendiri," katanya, berusaha mempertahankan harga dirinya. Namun, saat dia mencoba berdiri, lututnya goyah, dan Alia dengan refleks menangkap tubuhnya sebelum jatuh. Untuk pertama kalinya, Damar merasakan kelembutan di tengah hidupnya yang keras. Tangan Alia yang kuat namun hangat menopangnya, seolah memberi pesan bahwa dia tidak sendirian. Sejenak, waktu seperti berhenti di antara mereka. Debu yang berterbangan, suara kendaraan, dan teriakan mandor proyek menghilang, menyisakan hanya mereka berdua dalam keheningan yang tak terjelaskan. Setelah Damar dibawa ke rumah sakit, Alia tidak bisa menghilangkan bayangannya dari pikirannya. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu, sebuah ketegaran yang berbeda dari orang-orang yang biasa dia temui. Dia bukan lelaki mapan atau berpendidikan tinggi, tetapi sorot matanya menyimpan cerita tentang perjuangan. Di sisi lain, Damar yang terbaring di ranjang rumah sakit pun memikirkan Alia. Seorang polwan menolongnya hari ini, tetapi mengapa dia merasa seperti telah bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya? Hujan turun malam itu, menyapu debu di jalanan. Namun, pertemuan mereka telah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus, jejak yang kelak akan membawa mereka ke dalam badai yang tak terduga. Sejak pertemuan di lokasi proyek, Damar merasa dunianya berubah. Ia bukan lagi sekadar seorang kuli pasir yang hidupnya hanya berkutat dengan debu dan peluh. Ada sosok Alia yang tiba-tiba hadir dalam pikirannya, menyelinap dalam setiap hembusan napasnya. Namun, semakin ia memikirkan perempuan itu, semakin kuat pula rasa takutnya. Ia sadar ada jurang besar yang membentang di antara mereka. Alia adalah seorang polwan, berdiri tegak dengan seragamnya, sedangkan dirinya hanya seorang buruh yang bertarung dengan kerasnya kehidupan. Ia tak ingin berharap terlalu tinggi, karena pada akhirnya, kenyataan akan menamparnya lebih keras. Namun, takdir seolah memainkan peranannya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian di proyek, Alia kembali menemui Damar. Ia datang dengan alasan menanyakan kondisi luka di kepalanya, tetapi ada sesuatu dalam caranya memandang Damar yang tak bisa ia sembunyikan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Damar menelan ludah, merasakan debar yang aneh dalam dadanya. "Aku baik," jawabnya singkat, berusaha menjaga jarak. Namun, Alia tak menyerah. Ia mulai mencari cara untuk bisa bertemu Damar lebih sering, entah dengan alasan patroli atau sekadar lewat di dekat proyek tempat pria itu bekerja. Kedekatan mereka mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Teman-teman Damar mulai menggoda, sementara rekan-rekan Alia memperingatkannya bahwa hubungannya dengan seorang kuli pasir bisa merusak citranya sebagai polwan. "Kamu bisa dapat pria yang lebih pantas," kata salah seorang sahabat Alia. Namun, Alia tak peduli. Baginya, Damar bukan hanya seorang kuli pasir, dia adalah pria yang tangguh, jujur, dan memiliki ketulusan yang jarang ia temukan di laki-laki lain. Tapi semakin Alia berusaha mendekat, semakin Damar menarik diri. Ia mulai menghindari Alia, bahkan tak lagi menatap matanya saat mereka bertemu. Suatu malam, di bawah temaram lampu jalan,
Alia akhirnya menghadang Damar yang hendak pulang dari kerja. "Kenapa kamu menjauh?" tanyanya, suaranya bergetar antara marah dan terluka. Damar menghela napas panjang, menatap perempuan itu dengan mata penuh kesedihan. "Alia, kita dari dunia yang berbeda. Aku nggak mau kamu menyesal nanti," katanya lirih. Alia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Jadi, kamu pikir aku hanya melihat kamu dari statusmu? Apa kamu pikir aku tidak cukup kuat menghadapi dunia?" Damar terdiam. Ia tahu Alia bukan perempuan lemah, tapi ia juga tahu dunia tidak akan pernah memandang mereka sama. Malam itu, mereka berpisah tanpa jawaban yang pasti. Hati mereka sama-sama sakit, tetapi Damar merasa itu lebih baik daripada membiarkan Alia terjebak dalam dunia yang keras seperti hidupnya. Namun, apapun yang ia lakukan untuk menjauh, hatinya justru semakin dekat pada perempuan itu. Mereka mungkin berusaha menciptakan jarak, tapi takdir belum selesai menuliskan cerita mereka. Alia duduk di ruang tamu rumahnya, meremas ujung roknya dengan gelisah. Sejak tadi, tatapan tajam ayahnya, Komisaris Besar Rahmat, terus menembus dirinya seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Ibunya, Laras, duduk di samping dengan ekspresi khawatir, sementara adiknya, Reza, hanya terdiam, sesekali mencuri pandang ke arahnya. "Jadi, benar apa yang ayah dengar? Kau dekat dengan seorang kuli pasir." Suara ayahnya dingin, penuh ketidakpercayaan. Alia menegakkan punggungnya, berusaha menunjukkan keberanian. "Namanya Damar, dan dia bukan sekadar kuli pasir. Dia pria yang baik, ayah." Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, suara keras telapak tangan ayahnya menghantam meja. "Jangan membantah. Kau ini polwan, punya harga diri. Kau pikir apa kata orang kalau mereka tahu kau menjalin hubungan dengan orang sepertinya?" Alia menahan napasnya, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. "Jadi, ayah hanya peduli dengan status, bukan pada siapa yang bisa membuatku bahagia?" tanyanya, suaranya mulai bergetar. Ibunya mencoba meredakan suasana dengan meraih tangan suaminya, tetapi Rahmat menepisnya dengan kasar. "Dengar, Alia, dunia tidak seadil yang kau pikirkan. Orang-orang akan menghakimimu, kariermu akan hancur, dan lelaki itu, apa yang bisa dia berikan padamu selain penderitaan?" Alia menggigit bibirnya. Ia tahu ayahnya keras kepala, tetapi tak pernah menyangka pria yang ia kagumi sepanjang hidupnya bisa begitu kejam hanya karena status sosial. Sementara itu, di rumahnya yang kecil dan sederhana, Damar juga menghadapi pertempuran batinnya sendiri. Ibunya, Bu Sumi, memandangnya dengan cemas. "Nak, kau yakin ini jalan yang harus kau tempuh? Gadis itu, dia dari keluarga terpandang. Orang-orang seperti mereka tidak akan pernah mengizinkanmu masuk ke dunia mereka," ucapnya pelan, takut melukai hati anak semata wayangnya. Damar tersenyum pahit. "Aku tahu, Bu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku." Hatinya berontak, tetapi ia juga tak ingin menyeret Alia ke dalam kesulitan. Mungkin ayah Alia benar, dunia mereka terlalu berbeda. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan bagi Alia. Ayahnya mulai mengawasi setiap gerak-geriknya, bahkan memerintahkan beberapa rekannya untuk mengawasi Damar dari jauh. Alia merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri, dilarang bertemu dengan orang yang ia cintai. Namun, yang lebih menyakitkan adalah saat ia mencoba menghubungi Damar, pria itu mulai menghindarinya. Pesan-pesannya tak dibalas, panggilannya tak dijawab. Alia tahu Damar sedang melindunginya dengan menjauh, tetapi itu justru membuatnya semakin sakit. Di balik semua itu, Damar sendiri tengah berperang dengan perasaannya. Ia tahu betapa kerasnya dunia, dan ia tak ingin Alia mengorbankan segalanya demi dirinya. Jadi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membuat keputusan paling menyakitkan, menghilang dari kehidupan Alia. Jika menjauh adalah cara terbaik untuk melindunginya, maka itulah yang harus ia lakukan. Namun, baik Alia maupun Damar tidak tahu bahwa takdir belum selesai dengan mereka. Akan ada badai yang lebih besar menunggu di depan. Hujan deras mengguyur kota malam itu, menyelimuti jalanan dengan genangan air yang memantulkan kelap-kelip lampu. Alia duduk di dalam mobil dinasnya, hatinya penuh dengan luka yang tak terlihat. Sejak Damar menghilang dari hidupnya, hari-harinya terasa hampa. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya selalu kembali pada pria itu, pria yang memilih pergi tanpa perpisahan.
Malam itu, tugasnya membawanya keluar kota untuk mengawal sebuah operasi, tetapi setelahnya, ia memilih untuk tidak langsung pulang. Entah kenapa, hatinya membawanya ke suatu tempat yang asing. Ia hanya ingin menghilang sejenak dari tekanan yang membelenggu hidupnya. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, di bawah atap seng yang bocor, Alia melihat sosok yang begitu dikenalnya. Damar duduk di sana, mengenakan jaket tua yang basah kuyup, tangan kasarnya menggenggam segelas teh hangat yang sudah mendingin. Alia terkejut, tubuhnya seketika membeku. Ia ingin marah, ingin bertanya mengapa pria itu tega meninggalkannya tanpa penjelasan. Namun, saat ia melihat sorot mata Damar yang penuh dengan kelelahan dan beban, kemarahannya luntur, digantikan dengan kesedihan yang lebih dalam. Tanpa pikir panjang, ia berjalan mendekati meja itu. "Kenapa kau ada di sini?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Damar mendongak, dan sejenak, keheningan di antara mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Alia, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Hujan semakin deras, memukul-mukul atap seng di atas mereka. Alia duduk di depannya, matanya berkilat oleh emosi yang tertahan. "Kenapa kau pergi tanpa sepatah kata pun?" Suaranya bergetar. Damar menghela napas panjang, jemarinya meremas cangkir di depannya. "Karena aku ingin melindungimu," jawabnya lirih. "Aku tak punya apa-apa, Alia. Aku hanya akan menjadi beban dalam hidupmu." Alia terkekeh pahit, air matanya bercampur dengan tetesan hujan yang membasahi pipinya. "Dan kau pikir aku butuh semua itu? Aku hanya butuh kau di sisiku, Damar." Malam itu, mereka berbicara berjam-jam di bawah hujan. Segala amarah, kesedihan, dan kerinduan tumpah dalam kata-kata dan tatapan yang penuh luka. Damar mencoba menahan diri, tetapi melihat Alia begitu tersakiti karena keputusannya, ia sadar bahwa ia tak bisa terus bersembunyi di balik alasan-alasan yang dibuatnya sendiri. Ketika hujan mulai reda, Alia menggenggam tangan Damar dengan erat. "Jangan pergi lagi," bisiknya. Damar menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk berhenti melawan hatinya sendiri. Malam itu, tanpa mereka sadari, cinta yang mereka genggam akan membawa mereka ke perjalanan yang lebih rumit, sebuah konsekuensi yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dalam pelukan, malam yang dingin, mereka akhirnya menyerah pada perasaan yang selama ini mereka coba lawan. Namun, cinta yang mereka bagi di bawah hujan itu bukanlah akhir dari penderitaan mereka. Justru, itu adalah awal dari badai yang lebih besar. Alia tidak tahu bahwa malam itu akan membawa benih kehidupan di dalam dirinya, sebuah keajaiban sekaligus kutukan yang akan mengguncang dunianya dalam cara yang tak pernah ia bayangkan. Alia menatap dua garis merah di tes pack yang ia genggam dengan tangan gemetar. Dadanya terasa sesak, napasnya tersengal seperti seseorang yang baru saja menerima kabar buruk. Namun, ini bukan sekadar kabar, ini adalah kenyataan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia hamil. Tubuhnya melemas, dan ia hampir terjatuh di lantai kamar mandi jika tidak berpegangan pada wastafel. Pikirannya berputar liar, membayangkan bagaimana ayahnya akan bereaksi, bagaimana keluarganya akan hancur oleh kabar ini. Lebih dari itu, ia takut pada ketidakpastian yang menunggu di depan. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mengetik pesan untuk Damar, tapi jari-jarinya terhenti di tengah jalan. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana pria itu akan menerima kabar ini? Selama berhari-hari, Alia menyimpan rahasia itu sendiri. Ia mencoba tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, tetapi tubuhnya semakin melemah. Mual dan pusing datang tanpa aba-aba, membuatnya harus beberapa kali beristirahat di ruang medis kantor. Rekan-rekannya mulai curiga, tetapi tidak ada yang berani bertanya secara langsung. Hingga suatu malam, saat ia pulang ke rumah, ibunya mendapati Alia muntah dengan wajah pucat pasi. Laras, yang sudah menjadi seorang ibu selama puluhan tahun, langsung tahu. "Alia," suaranya bergetar, matanya penuh ketakutan. "Kamu hamil." Alia terdiam, matanya memerah. Hanya satu anggukan kecil yang akhirnya menghancurkan segalanya. Tangis ibunya pecah saat itu juga, memenuhi ruang tamu yang sepi. Reza, adik Alia, menatap kakaknya dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Namun, keheningan yang paling menakutkan datang dari sosok ayahnya. Komisaris Besar Rahmat menatap putrinya dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara marah, kecewa, dan rasa kehilangan yang begitu dalam. "Siapa ayahnya?" tanyanya dingin.
Alia menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Damar, jawabnya lirih. Seketika, sesuatu meledak di dalam ruangan itu. Ayahnya membanting gelas yang ada di meja hingga pecah berantakan. Jadi kau lebih memilih menghancurkan hidupmu demi seorang kuli pasir. Suaranya bergetar menahan amarah. Alia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ini bukan kesalahan Damar seorang. Tapi bibirnya terasa keluh, dan ia hanya bisa menunduk dalam diam. Sementara itu, Damar duduk di teras rumahnya yang kecil, menatap layar ponsel yang sejak tadi ia genggam. Alia akhirnya mengirim pesan, memintanya bertemu. Hatinya berdebar tidak tenang, seakan firasat buruk telah lebih dulu menghantuinya. Ketika mereka akhirnya bertemu di sebuah taman yang sepi, Alia berdiri di sana dengan wajah pucat dan mata yang bengkak. "Aku hamil, Damar," katanya tanpa basa-basi. Damar tertegun, seakan dunia berhenti berputar. Berbagai emosi menghantamnya sekaligus, takut, bahagia, panik, dan rasa bersalah. "Kita harus menikah," ucapnya tanpa ragu. Namun, Alia hanya menggeleng, air mata jatuh membasahi pipinya. "Ayahku tidak akan pernah mengizinkan itu." Malam itu, keputusan berat harus diambil. Alia tahu bahwa dirinya akan dihadapkan pada dua pilihan, mempertahankan bayi dalam kandungannya dan melawan keluarganya, atau mengorbankan segalanya demi mempertahankan harga diri ayahnya. Damar, di sisi lain, berjanji akan berjuang. Tapi mampukah cinta mereka bertahan di tengah badai yang semakin ganas? Jawaban itu masih menjadi misteri yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Alia terkurung dalam rumahnya sendiri. Setelah ayahnya mengetahui kehamilannya, ia dilarang keluar, bahkan untuk bekerja sekalipun. Ponselnya disita, dan setiap gerak-geriknya diawasi oleh Reza serta beberapa anggota keluarga lainnya. Ibunya, yang biasanya lembut, kini hanya bisa menangis dalam diam, tak mampu membela putrinya dari amarah suaminya. Alia merasa seperti burung dalam sangkar emas, terjebak dalam aturan keluarga yang lebih mementingkan harga diri daripada kebahagiaannya sendiri. Namun, yang lebih menyakitkan adalah mengetahui bahwa keputusan tentang masa depannya sudah diambil tanpa persetujuannya. Ayahnya mengatur pernikahannya dengan seorang pria terpandang dalam institusi kepolisian, seseorang yang bahkan tidak ia cintai. Di sisi lain, Damar berusaha sekuat tenaga mencari cara untuk menemui Alia. Ia mendatangi rumah Alia, namun hanya bertemu dengan Reza yang langsung mendorongnya pergi. "Kau pikir kau pantas untuk kakakku?" Suara Reza penuh kebencian. "Kau hanya membawa kehancuran bagi keluarga kami." Damar mencoba bertahan, ingin menjelaskan, ingin bertanggung jawab, tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan penuh penghinaan. Alia akan menikah dengan pria yang lebih pantas. Jangan pernah muncul lagi dalam hidupnya. Kata-kata itu seperti belati yang menembus jantungnya. Damar ingin berteriak, ingin melawan, tapi apa daya. Ia hanyalah seorang pria miskin tanpa kuasa. Di dalam kamarnya, Alia menangis diam-diam. Ia merasakan bayi dalam kandungannya bergerak untuk pertama kali, sebuah pengingat bahwa ada kehidupan lain yang bergantung padanya. "Maafkan ibu," bisiknya dengan air mata yang terus mengalir. Ia tahu bahwa jika ia menyerah pada keinginan ayahnya, anak ini akan tumbuh tanpa seorang ayah. Namun, jika ia melawan, ia akan kehilangan keluarganya selamanya. Pilihan itu terasa seperti pisau bermata dua yang keduanya sama-sama menyakitkan. Hatinya memanggil nama Damar, tapi jarak yang memisahkan mereka lebih kejam dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, Alia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara pada ayahnya. "Aku mencintai Damar," katanya dengan suara bergetar. "Dan aku ingin membesarkan anak ini bersamanya." Namun, Komisaris Rahmat hanya menatapnya dengan dingin. "Cinta tidak akan memberi makanmu, tidak akan memberimu kehormatan," katanya tajam. "Kau akan menikah sesuai dengan keinginanku, atau kau bukan lagi anakku." Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras daripada tamparan. Ia melihat ke dalam mata ayahnya, mencari sedikit saja belas kasih, tapi yang ia temukan hanyalah kebekuan yang tak bisa ditembus. Di tengah keputusasaan itu, keputusan akhirnya dibuat. Alia tahu bahwa ia harus pergi. Bukan hanya dari rumah ini, tapi juga dari hidup yang sudah ditentukan untuknya. Ia tidak bisa membiarkan anaknya tumbuh dalam kebohongan dan paksaan. Maka, dengan air mata yang masih mengalir, ia merencanakan pelariannya, sebuah keputusan yang akan mengubah takdirnya dan Damar selamanya. Malam itu,
Langit mendung tanpa bintang. Angin dingin menusuk kulit, tetapi bagi Alia, udara dingin bukanlah apa-apa dibandingkan ketakutan yang melilit jiwanya. Dengan napas tertahan, ia melangkah perlahan melewati lorong rumah yang sunyi. Ibunya tertidur di kamar, sementara Reza masih di luar bersama teman-temannya. Ayahnya, ia sedang dalam perjalanan dinas keluar kota, ini adalah satu-satunya kesempatan yang Alia miliki. Dengan jantung berdetak kencang, ia membuka pintu belakang dan melangkah keluar. Setiap suara sekecil apapun membuatnya takut ketahuan, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia harus pergi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Di ujung gang sempit, Damar sudah menunggu dengan sebuah motor tua. Wajahnya tegang, tangannya mencengkeram erat setang motor seolah itulah satu-satunya pegangan dalam hidupnya saat ini. Saat melihat Alia muncul dari bayang-bayang rumahnya, ia nyaris tak percaya. Perempuan itu benar-benar memilih untuk meninggalkan segalanya demi bersamanya. Tanpa berkata-kata, Alia naik ke belakang motor dan memeluk tubuh Damar erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. "Kau yakin ingin melakukan ini?" tanya Damar, suaranya bergetar. "Aku lebih takut kehilanganmu," jawab Alia pelan. Itu sudah cukup bagi Damar. Tanpa membuang waktu, ia menyalakan mesin motor dan membawa Alia menjauh dari tempat yang selama ini mengurungnya. Perjalanan malam itu terasa panjang dan penuh ketegangan. Damar membawa Alia ke sebuah kota kecil di pinggiran, tempat salah seorang temannya bisa memberikan mereka tempat bersembunyi sementara. Alia bersandar di pundak Damar sepanjang perjalanan, merasakan kehangatan tubuhnya meskipun angin malam begitu menusuk. Namun, meskipun fisiknya berada di sisi Damar, pikirannya terus dihantui ketakutan. Apa yang akan terjadi jika ayahnya menemukan mereka? Apakah ia akan mengejarnya? Apakah ia akan mengambil anaknya? Pikiran-pikiran itu menghantuinya, tetapi ketika ia merasakan Damar menggenggam tangannya saat mereka berhenti di sebuah penginapan kecil, ia tahu ia telah membuat keputusan yang benar. Malam itu, mereka duduk berdua di dalam kamar sempit dengan dinding kayu yang rapuh. Damar menatap Alia dengan mata penuh kegelisahan. "Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang mewah, Alia. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kita akan bertahan," katanya lirih. Alia tersenyum kecil, meski air matanya masih membekas di pipinya. "Aku tidak butuh kemewahan, Damar. Aku hanya butuh kau di sisiku." Kata-kata itu menenangkan Damar, meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh rintangan. Sementara itu, di rumah besar yang telah ditinggalkan Alia, alarm peringatan telah berbunyi. Reza yang baru pulang menemukan kamar Alia kosong, dan dalam hitungan menit, ibunya menjerit histeris. Ketika kabar ini sampai ke telinga Komisaris Besar Rahmat, amarahnya meledak seperti badai. "Cari dia sampai dapat, dia tidak akan bisa lari dariku." Suaranya bergema di ruangan. Alia mungkin mengira ia telah bebas, tetapi kenyataan tidak akan semudah itu. Sang ayah tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, dan pelarian ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Fajar baru saja menyingsing ketika suara dering telepon di sebuah kantor polisi di kota kecil itu berdering nyaring. Seorang petugas jaga yang masih mengantuk mengangkatnya, tetapi begitu mendengar suara di seberang sana, kantuknya seketika sirna. Komisaris Besar Rahmat sendiri yang berbicara, memerintahkan pencarian besar-besaran. "Putriku kabur dengan seorang pria bernama Damar. Mereka mungkin bersembunyi di kota kalian. Tangkap mereka hidup-hidup." Suara itu dingin dan penuh kuasa. Dalam hitungan jam, jalanan kecil di kota itu mulai dipenuhi aparat yang berpakaian preman. Foto Alia dan Damar menyebar di berbagai sudut, dan setiap penginapan diperiksa satu per satu. Di dalam sebuah kamar sempit yang hanya diterangi lampu redup, Alia merasakan ada sesuatu yang salah. Ia terbangun dengan perasaan gelisah, seakan udara di sekitarnya berubah menjadi lebih berat. Damar yang masih duduk di kursi kayu di sudut ruangan menatapnya dengan wajah tegang. "Kita harus pergi," katanya lirih. Alia menelan ludah, tangannya refleks meraba perutnya yang mulai membuncit. "Sudah sejauh itu," Damar mengangguk. "Aku melihat beberapa pria mencurigakan di luar tadi. Mungkin mereka belum menemukan kita, tapi mereka pasti sedang mencari." Tanpa banyak bicara, Alia segera meraih jaketnya dan menggandeng tangan Damar. Mereka tidak punya waktu untuk ragu. Dengan langkah cepat, mereka keluar melalui pintu belakang penginapan, melewati gang.
sempit yang masih basah oleh embun pagi. Jantung Alia berdegup kencang. Setiap suara di kejauhan terdengar seperti langkah-langkah yang mengejar mereka. Damar menggenggam tangannya erat, berusaha menenangkan, meskipun dalam hatinya ia sendiri penuh ketakutan. Mereka tidak bisa menggunakan kendaraan karena bisa menarik perhatian. Satu-satunya cara adalah berjalan kaki menyusuri jalur tikus menuju desa kecil di pinggiran kota. Namun, mereka baru saja mencapai perbatasan kota ketika tiba-tiba suara sirene terdengar memekakkan telinga. Beberapa polisi berpakaian preman sudah menunggu di jalan utama, menghadang mereka. Alia terhenti seketika, tubuhnya membeku. Damar meremas tangannya, mencoba mencari jalan keluar, tetapi situasinya terlalu sulit. Dari dalam salah satu mobil yang berhenti, Komisaris Rahmat turun dengan wajah yang tak lagi sekadar marah, tetapi penuh kekecewaan mendalam. "Alia," suaranya berat dan dingin. "Jangan buat ini lebih sulit." Alia ingin melawan, ingin berteriak, tetapi tubuhnya gemetar. Ia melihat ke arah Damar, yang sudah bersiap melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Namun, ia tahu, jika mereka melawan sekarang, Damar bisa dihancurkan tanpa belas kasihan. Alia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan melepaskan genggaman tangannya dari Damar. Air mata jatuh di pipinya, tetapi ia tersenyum lemah. "Aku tidak ingin kau terluka," bisiknya. Damar menggeleng, matanya penuh kepanikan. "Jangan, Alia." Tapi sebelum ia bisa menghentikan, Alia melangkah maju, menyerahkan dirinya kepada ayahnya. Damar ingin mengejarnya, tetapi beberapa petugas langsung menahannya. Komisaris Rahmat hanya menatap Damar dengan dingin. "Dia sudah cukup bermain-main dengan sampah sepertimu," katanya sebelum memerintahkan anak buahnya untuk membawa Alia pergi. Sementara Damar hanya bisa berteriak dalam keputusasaan, melihat wanita yang ia cintai dibawa pergi darinya sekali lagi. Alia duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong keluar jendela yang tertutup teralis besi. Ruangan ini bukan penjara, tetapi rasanya lebih buruk dari itu. Sejak dibawa pulang oleh ayahnya, ia dikurung di kamar seperti seorang tahanan. Tidak ada ponsel, tidak ada kebebasan, hanya dirinya dan janin yang tumbuh di dalam perutnya. Ibunya beberapa kali masuk membawakan makanan, tapi tidak pernah menatap wajahnya. Rasa malu dan kecewa tergambar jelas di matanya, seolah Alia telah mencoreng nama keluarga selamanya. Yang paling menyakitkan adalah Reza, adiknya yang dulu selalu melindunginya, kini menolak berbicara dengannya. Ia benar-benar sendirian. Di sisi lain, Damar masih terjebak dalam keputusasaan. Setelah Alia dibawa pergi, ia dihajar habis-habisan oleh beberapa pria tak dikenal sebelum akhirnya dibuang di pinggir kota. Tubuhnya lebam, tetapi yang paling menyakitkan adalah luka di hatinya. Ia tidak tahu bagaimana keadaan Alia sekarang, apakah ia baik-baik saja, atau apakah ia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Ia mencoba mencari bantuan, tetapi siapa yang akan peduli pada seorang kuli pasir? Namun, ia tidak bisa diam saja. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Damar bertekad untuk membawa Alia kembali, bagaimanapun caranya. Sementara itu, Komisaris Rahmat sudah membuat keputusan. Ia tidak akan membiarkan skandal ini menghancurkan reputasinya. Dengan hubungan dan kekuasaannya, ia telah mengatur sesuatu di balik layar, sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Alia. Suatu malam, ia masuk ke kamar putrinya, berdiri di depan pintu dengan ekspresi dingin. "Besok kau akan ke dokter," katanya tanpa basa-basi. Alia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Untuk apa?" tanyanya curiga. Sang ayah menatapnya dengan tajam. "Untuk mengakhiri ini semua. Tidak akan ada anak. Tidak akan ada jejak dari kebodohanmu." Darah Alia seketika membeku. Ia terperanjat dari tempat tidur, menatap ayahnya dengan mata membelalak ketakutan. "Tidak," jeritnya, tangannya secara refleks melindungi perutnya. "Aku tidak akan membunuh anakku." Namun, wajah ayahnya tetap dingin, seolah tak peduli pada ketakutan yang terpancar dari putrinya sendiri. "Ini bukan anakmu saja, ini menyangkut nama keluarga kita." Alia menangis, tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak peduli dengan harga diri keluarga, tidak peduli dengan nama baik yang selalu ayahnya banggakan. Yang ia tahu, ada kehidupan kecil yang tumbuh di dalam dirinya, dan ia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Malam itu, Alia merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, maka esok hari anaknya akan direnggut darinya selamanya. Ia harus lari lagi. Tetapi bagaimana? Seluruh rumah dijaga ketat, dan ia bahkan tidak memiliki cara untuk menghubungi Damar. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh bayi dalam kandungannya. Bahkan jika itu berarti ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Malam terasa begitu panjang bagi Alia. Ia duduk di sudut kamar, memeluk perutnya dengan penuh ketakutan. Ia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri kali ini. Rumah ini dijaga ketat, semua pintu dan jendela terkunci. Esok pagi, ia akan dipaksa ke dokter untuk menggugurkan bayinya. Hatinya memberontak, tetapi tubuhnya lelah setelah berhari-hari hidup dalam tekanan. Air mata terus mengalir di pipinya. "Bertahanlah, nak," bisiknya pelan. Ia tahu hanya ada satu jalan keluar, ia harus melarikan diri, bagaimanapun caranya. Tapi bagaimana? Saat semua tampak mustahil, ketukan pelan terdengar di pintu kamarnya. Pintu itu terbuka sedikit, dan sosok ibunya muncul dengan wajah penuh kegelisahan. Laras menatap putrinya, lalu menutup pintu di belakangnya. "Ibu tidak bisa membiarkan ini terjadi," bisiknya, matanya berkaca-kaca. Alia terkejut, tidak percaya bahwa ibunya yang selama ini diam akhirnya berdiri di pihaknya. "Kau harus pergi sebelum pagi." Tangan Laras yang gemetar merogoh kantong bajunya dan menyerahkan sesuatu, kunci kecil. "Ini kunci pintu belakang. Aku akan mengalihkan perhatian mereka." Alia tidak bisa menahan tangisnya, ia memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Bu." Laras tidak menjawab, hanya menggenggam wajah putrinya dengan penuh kasih, seolah takut ini adalah perpisahan terakhir. Dengan langkah hati-hati, Alia menyelinap keluar dari kamarnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia berjalan di koridor gelap, takut kapan saja seseorang bisa menangkapnya. Ia bisa mendengar suara ayahnya di ruang kerja, masih berbicara di telepon, mungkin sedang memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Nafas Alia tercekat. Jika ayahnya tahu ia melarikan diri, kemarahannya akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi ia tidak peduli lagi. Ia harus pergi. Saat ia mencapai pintu belakang, tangannya bergetar saat memasukkan kunci. Begitu pintu itu terbuka, angin malam langsung menyambutnya. Ia melangkah keluar, dan berlari. Damar hampir kehilangan harapan. Ia telah menghabiskan waktu berhari-hari mencari cara untuk menyelamatkan Alia, tetapi setiap rencananya terasa mustahil. Namun, malam itu, saat ia duduk termenung di dekat rumah Alia, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya hampir melompat dari dada. Alia berlari dengan napas tersengal, wajahnya penuh ketakutan. Tanpa pikir panjang, Damar langsung berlari ke arahnya. "Alia," panggilnya, suaranya nyaris tak terdengar di tengah detak jantungnya yang berpacu. Alia melihatnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada harapan. Tanpa berkata-kata, ia berlari ke pelukan Damar, menangis dalam kelegaan yang bercampur ketakutan. "Bawa aku pergi dari sini," isaknya. Malam itu, di bawah langit yang gelap, mereka pergi tanpa menoleh ke belakang. Alia meninggalkan semua yang pernah ia kenal, keluarga, kenyamanan, dan masa lalu, demi masa depan yang belum pasti. Tapi satu hal yang ia tahu, ia bersama orang yang ia cintai, dan ia telah memilih untuk melawan takdirnya sendiri. Sementara itu, di dalam rumah besar yang baru saja ia tinggalkan, Komisaris Rahmat menemukan kamar putrinya kosong. Wajahnya merah padam, amarahnya meluap. "Dia akan kembali padaku," gumamnya dingin. "Atau aku sendiri yang akan membawanya pulang." Perjuangan Alia dan Damar belum selesai, karena kini mereka tidak hanya berlari dari masa lalu, tetapi juga dari bayangan yang bertekad untuk menghancurkan mereka.